Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menkominfo ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Jakarta. Penahanan dilakukan Kejaksaan Agung setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Sekjen Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mengenakan rompi merah muda, Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Salemba selama 20 hari. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Dalam berkas pemeriksaan tersangka Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Plate disebut meminta uang 500 juta setiap bulan. Plate juga diduga memanipulasi pertanggungjawaban kemajuan proyek dengan tujuan dananya bisa cair terlebih dahulu. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Keinformasi lainnya, sedang berbelanja sayur, seorang lansia tiba-tiba ditusuk dengan gunting oleh tetangganya. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk menghindari amuk massa yang sudah mengepung rumah pelaku, polisi langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku berinisial I berusia 28 tahun di rumahnya di kawasan Kampung Bulak Barat, Cipayung, Kota Depok, yang bersebelahan dengan rumah korban. Tidak ada yang mengetahui penyebab pelaku menusuk korban. Menurut Ardi, anak korban, peristiwa tersebut terjadi saat sang ibu sedang berada di warung sayur tak jauh dari rumahnya. Sehari sebelumnya, pelaku sempat menggedor-gedor pintu pagar korban tanpa maksud yang jelas. Saya ngobrol kira-kira sekitar jam 2 atau jam 3 ngobrol sama orang tua, sama ibu. Si ibu bilang hari sebelumnya itu pas ibu habis sholat subuh, dia teriak-teriak manggil nama ibu, gedor-gedor pintu, dia bilang keluar lu, gua bunuh lu, kata gitu. Lu kenapa kayak pokoknya nuduh yang ibu yang enggak gitu, nuduh ibu yang enggak. Nah, nggak lama si ibunya si tersangkanya ini keluar. Ibu masuk aja, bilang gitu. Ibu masuk aja, maklum, kata gitu. Iya, gue siram lo, kata ibu gitu. Ya, nggak lama ibu masuk. Ibu cerita. Nah, saya bilang besok saya tegur, Bu. Ya, ternyata dari akhir kejadiannya ibu habis dari rumah saudara ke tempat tukang sayur. Tapi kalau dari kronologi yang saya dengar, kalau memang dia gila atau dia ODGJ, harusnya di sini banyak orang. Harusnya bukan cuma ibu saya yang jadi korban, harusnya bisa banyak. Tapi ini kan cuma ibu saya yang ketusuk. Dan ini udah berencana, bukan cuma bukan cuma sekedar dia hilap atau dia gila gitu. Ini udah berencana kalau menurut saya. Sementara itu, pedagang sayur yang juga seorang saksi pada saat kejadian menyampaikan, pada saat sedang ngobrol dengan korban di warungnya, pelaku datang dan langsung menarik baju korban serta menusuk korban berkali-kali dengan gunting yang dibawanya. Pagi, Oma datang dari sana dari ujung, duduklah di sini. Saya kan namanya orang dagang, ngelayanin ya Pak ya. Ada ibu-ibu di sebelahnya. Tiba-tiba om yang tersangka dari samping lewat itu, berhenti bawa tas, megang gunting. Tiba-tiba Oma ditarik dasternya, ditusuk-tusuk dari sini. Saya teriak sekencang-kencangnya, lari Oma, lari ibu, karena di sini ada yang belanja satu. Lari Oma, lari ibu. Ibunya lari ke sebelah, masuk yang rumah sebelah. Omanya jatuh tersungkur di sebelah sini, di sebelah rumah saya. Masih jatuh itu pun masih dipegang sama tersangka, ditusuk-tusuk. Masih itu, tapi saya nggak ngeliat kronologisnya karena tidak ditanganin orang yang sebelah yang nolongin di sana. Saya tetap teriak di sini, saya minta pertolongan, lari Oma, lari ibu, begitu.
Meski keluarga pelaku mengaku bahwa pelaku menderita gangguan jiwa, namun pihak korban tidak percaya dan berharap pelaku dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun peristiwa penusukan yang menyebabkan korban jiwa sudah dalam penanganan Polsek Pancoran Mas Depok. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.